Baik, selamat malam IC Heroes yang ada di rumah atau mungkin masih di kantor ya. Selamat hari Kamis. Hari ini adalah IC Talk Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Bersama dengan saya Michelle yang akan memandu dari awal sampai akhir hingga 1 jam ke depan. Mungkin yang pernah join di tahun lalu udah kenal kali ya. Yang belum kenal, halo, selamat malam IC Heroes. Perkenalkan, saya Michelle akan menemani dari awal sampai akhir di 1 jam ke depan sampai jam 8 malam. Baik, sambil menunggu IC Heroes untuk join ya semuanya, IC Talk dari Audio Code ini hadir kembali untuk memberikan insight baru seputar bisnis yang dapat diterapkan di bisnis IC Heroes semuanya. Seperti itu. Dan topik hari ini adalah untuk membangun branding dengan tepat agar dapat meningkatkan bisnis berkali-kali lipat. Dan nanti hari ini kita akan bersama-sama juga ngobrol bersama dengan Bapak Subiakto Priyo Sudarsono atau biasa akrab dipanggil dengan Pak B mungkin ya. Oke, buat Heroes yang baru banget join nih atau mungkin belum follow, boleh langsung di follow aja agar nggak ketinggalan informasi menarik dari Idea Cloud. Karena nih semakin dekat ya, semakin dekat ke acara conference-nya, semakin banyak informasi menariknya loh nantinya ya. Hadir dari Gresik, waduh. Oke, kakak untuk IC Heroes Sagarku dari Gresik. Nah, buat yang baru banget join, boleh banget di follow juga agar nggak ketinggalan informasi menariknya. Nanti apabila ada pertanyaan sepanjang sesi, Bapak dan Ibu boleh banget untuk langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah atau di kolom Q&A di bawah ini. Seperti itu. Baik, kalau begitu sebenarnya kita akan invite juga untuk Bapak Subiakto Priyo Sudarsononya atau biasa akrab dipanggil dengan Pak B. Beliau sudah 53 tahun menjadi seorang praktisi branding di bidang branding seperti itu. Oke, mungkin buat IC Heroes yang belum tahu nih, nantinya Idea Code akan diselenggarakan Idea Code Conference atau ICC akan ada lagi tahun 2022. Ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan IC Conference atau ICC. Nantinya akan diadakan pada tanggal 1 dan 2 Oktober secara hybrid di venue Fasa Hotel Surabaya. Seperti itu. Saat ini sudah ada lebih dari 30 speakers yang akan sharing inspirasi, kisah sukses, dan juga strategi berbisnisnya. Dan harga tiket mulai dari early bird ya. Early bird akan mulai dari 280.000 untuk online-nya. Dan untuk yang onsite 780.000. Untuk onsite VIP akan mendapatkan sesi networking dinner dengan speakers. Dan onsite VIP dapat berkesempatan untuk mendapatkan pitching ke founders Idea Cloud dan speakers untuk mengenalkan peluang bisnis Anda. Seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu saya akan invite untuk Bapak Pak B-nya sebentar. Selamat malam Pak Subiakto, mohon maaf Pak, ada kesalahan teknis sedikit, sedang kami coba perbaiki Pak sebentar ya. Terima kasih telah menunggu Pak. Saya coba invite kembali, semoga sudah bisa bergabung. Oke, sudah bisa bergabung. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sekali Pak, sempat ada kesalahan teknis Pak ya, jadi belum bisa bergabung. Bagaimana kabarnya Pak B? Alhamdulillah sehat-sehat ya, Alhamdulillah sehat. Baik, untuk topik hari ini adalah membangun branding dengan tepat, bisnis bisa meningkat berkali-kali lipat. Yang akan dibawakan bersama dengan Bapak Subiakto Priyo Sudarsono atau mungkin akrab dipanggil dengan Pak B, betul Pak ya? Oke, ya, baik. Pak, mungkin yang jadi penasaran Pak untuk saya sendiri dan juga IC Heroes semuanya nih Pak. Apa sih Pak awalnya yang membuat Pak B akhirnya memutuskan untuk menjadi specialized in branding gitu Pak? Apa sih yang memicu atau yang mendorong Pak B untuk specialized in branding seperti itu? Ya, awalnya saya memang praktisi advertising ya. Dan kita tahu advertising itu bagian dari marketing gitu. Nah, kemudian belakangan saya mulai praktek tahun 69 dan ternyata tahun 90 itu sudah ada perubahan bahwa istilah branding mulai diperkenalkan. Jadi sebelum itu di advertising dan di packaging itu istilah branding itu baru merek dan logo. Nah, tahun 90 mulai saya tahu bahwa ternyata bisnis itu ada dua kelompok besar
yaitu memperbesar aset fisik ya dan memperbesar aset non fisik. Nah, aspek fisik itu seperti misalnya pabrik, kemudian toko, kemudian kendaraan mobil, kemudian karyawan, itu merupakan aset fisik perusahaan yang bisa dihitung dengan mudah. Nah, sementara aset intangible itu salah satunya adalah brand. Ya, brand itu posisinya seimbang nih kayak gini. Ini aset fisik perusahaan, dan ini aset non fisik. Nah, karena brand masuk dalam aset non fisik bersama dengan produk konsep dan juga dengan bisnis model, maka dia juga menentukan nilai dari seluruh perusahaan ini. Gitu. Nah, pada prakteknya tahun 2000-an itu nilai dari intangible value di mana ada brand di situ itu biasanya 10 kali dari nilai aset fisiknya. Nah, oleh karena itu saya melompat ke branding, bukan lagi di bawah marketing yang menjadi motor untuk memperbesar aset fisik. Ya, ada 4 ya, marketing, kemudian operation, kemudian ada finance dan human resource ya atau SDM. Nah, itu saya keluar dari kelompok kiri masuk ke kelompok kanan. Karena apa? Karena brand itu ternyata memberikan kontribusi 10 kali lebih besar daripada aset fisiknya di dalam total aset perusahaan. Baik, kalau dari saya nih Pak, saya jadi penasaran bagaimana caranya kita mengukur brand awareness kita di bisnis kita sendiri, seperti itu Pak. Bagaimana cara kita untuk mengukur? Ya, brand awareness itu nggak ada apa-apanya ya, karena brand awareness itu sebetulnya hanya langkah pertama saja. Jadi itu bukan tujuan ya, Mbak. Brand awareness itu bukan tujuan, karena tujuan branding itu bukan brand awareness, tapi brand valuation. Jadi bagaimana brand bisa menciptakan value buat perusahaan. Itu lewat awareness, knowledge, dan seterusnya. Itu ada 8 atau 9 step. Nah, nanti Pak, mungkin banyak bisnis yang mau meningkatkan atau membangun brand yang kuat di masyarakat, tapi mungkin banyak yang gagal juga dan tidak berhasil seperti itu Pak. Itu mungkin apa Pak yang penyebab mengapa tidak berhasilnya para bisnis untuk membangun brand masyarakat? Ya, brand itu sebetulnya kan begini Mbak. Brand itu kan bukan merek. Karena pertanyaan Anda tadi masih menunjukkan bahwa brand itu merek. Jadi bagaimana membangun brand itu membuat merek yang bagus, bukan itu. Ya. Karena begini, merek punya perusahaan, tapi brand itu milik masyarakat, milik konsumen. Kenapa? Karena brand itu adanya di benak konsumen. Jadi kalau Anda baca-baca buku-buku tentang branding, itu dikatakan bahwa product are made in the factory. Produk dibuat di pabrik, di mana dalam produk itu ada merek ya. Ada merek kan, di produk itu ditempelin merek. Jadi merek itu dibikin di pabrik. But brand are created in the mind. Jadi brand itu diciptakan di benak konsumen. Gitu. Jadi kalau mau memperbesar brand Anda harus menemukan value sehingga itu diingat oleh konsumen. Gitu. Gampangnya begini, Mbak. Gampangnya begini. Sekarang Mbak Michelle ya. Mbak Michelle, ada cowok nelpon, nanti malam minggu gua ke rumah ya. Lu ada di rumah nggak? Oh, saya ada di rumah. Gitu. Oke, jam 7 saya ke rumah. Apa yang Anda lakukan? Dari jam 1 udah mandi, siap-siap, ganti baju, nyoba-nyoba baju, dandan segala macam untuk menyambut jam 7 itu. Ya. Apa sih persiapan Anda lakukan itu untuk apa sih? Untuk menciptakan first impression. Ya. Nah, first impression itu awal mulanya brand. Ya. Yang dijadikan first impression itu apa? Yang membedakan saya dari cewek-cewek yang lain. Itu first impression, Mbak ya. Jadi itu harus ditemukan tuh. Ya. Nah, berhasil atau tidak branding Anda malam minggu itu adalah
ketika malam minggu berikutnya cowok itu balik apa enggak. Gitu. Jadi brand itu bukan merek. Jadi berhasil tidaknya branding yang Anda lakukan malam itu dibuktikan dari balik tidaknya konsumen malam minggu depan. Baik. Wah, menarik sekali Pak. Berarti first impression itu sangat penting untuk membangun sebuah branding di masyarakat, di pikiran masyarakat seperti itu Pak ya? Ya, branding itu adalah merupakan daya tarik gitu. Daya tarik masyarakat ini terhadap selain produk first impression ada lagi nggak Pak? Hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan juga sebagai seorang pebisnis yang sedang berusaha branding ke pikiran masyarakat juga seperti itu Pak. Oke, gini saya nggak mau pakai bahasa langitan nih, saya pakai bahasa UKM aja ya. Betul Pak. Kan yang hadir ini kebanyakan pengusaha-pengusaha yang UKM yang mau naik kelas kan. Nah, jadi saya hindarin pakai bahasa-bahasa yang keren. Gini aja deh. Bisnis itu tujuannya apa sih? Orang-orang bilang cuan. Setuju. Nah, cuan baru terjadi kalau terjadi transaksi. Nggak ada transaksi, nggak ada cuan. Gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita fokus dari cuan ke transaksi. Bagaimana transaksi ini bisa terjadi kalau ada traffic? Ya. Jadi kalau nggak ada traffic, nggak akan terjadi transaksi. Gitu. Ada traffic, kalau tidak tertarik pada produk Anda, tidak terjadi transaksi juga. Oleh karena itu, diperlukan atraksi. Gitu ya. Atraksi. Nah, baik dari kaki lima sampai McDonald yang ada di Sarinah pada waktu itu melakukan hal yang sama, Pak. Jadi, ingat ya, teman-teman yang hadir di sini, tidak ada satupun businessman yang bisa menciptakan traffic. Menciptakan traffic itu tidak mudah. Ya. Apa yang dilakukan oleh para businessman itu adalah nebeng traffic. Ya, nebeng traffic itu misalnya gini, pada waktu Anda jualan di kaki lima, ada traffic lewat-lewat di depan Anda. Mereka tidak akan mampir kalau tidak tertarik. Oleh karena itu Anda mesti bikin atraksi, kan gitu. Sama dengan McDonald pada waktu masuk Indonesia pertama kali, dia nebeng trafficnya Sarinah Department Store di Tamrin. Orang mau ke belanja di Sarinah, mampir ke McDonald gitu. Tahun itu, pada tahun 91, yang namanya Michelle sekalipun nggak tahu tuh namanya burger. Ya, padahal McD jualan burger, jualan French fries, jualan Coca-Cola gitu. Ketiga ini barang asing nih buat orang Indonesia. Oleh karena itu dia ciptakan atraksi. Nah, atraksinya apa? Dengan Ronald McDonald gitu ya. Ronald McDonald badut yang lucu jualan sehingga orang mampir gitu. Nah, sama. Anda pun juga harus bikin atraksi supaya orang mampir. Nah, atraksi itu kalau zaman dulu itu cuma dibuat produk yang menarik, atau harga yang menarik, atau distribusi yang merata, atau diskon yang menarik, kan gitu ya. Sekarang ada 16 atraksi itu. Gitu. Di antaranya adalah, di atas 4 itu, mulai kelima itu udah brand. Brand sebagai daya tarik. Gitu. Jadi ada 12 langkah brand yang bisa membuat orang tertarik untuk beli dan kemudian cuan. Jadi kalau Anda itu nggak bikin brand, ya itu nggak akan terjadi atraksi. Mengapa? Karena 4 yang di bawah ini, yang namanya product price promotion, itu hanya atraksi temporary, atraksi sementara. Sementara kalau kita pakai brand, itu adalah daya tarik atau atraksi yang sustainable. Ya, yang berumur panjang. Wah, jadi makin penasaran. Makanya mengapa kita perlu bikin baik, brand. semakin penasaran lagi Pak Abi. Itu juga mungkin akan dibahas lebih detail lagi di IC Conference Pak ya. Pak Abi jadi pembicara juga Pak, betul ya? Betul, oh Pak, iya. Ya?
Tanggal 1 dan 2 Ya, ya, Oktober ya. juga akan ada Betul, IC betul. conference juga nantinya, IC Hero semuanya mungkin yang baru gabung, yang baru banget join ya. Tanggal 1 dan 2 Oktober bersama dengan Pak Bi juga akan hadir membahas tentang branding lebih jelas lagi, mungkin akan lebih detail lagi Pak ya. Tadi ada 12 langkah kalau saya tidak salah Pak ya, betul ya? 12 langkah untuk branding betul Pak ya? Ya, 12 langkah. 12 langkah itu ada 12 langkah yang kita sebut brand yang menjadi atraksi dari Oke, orang untuk baik. membeli. Mungkin boleh dibocorkan sedikit Pak, mungkin dari 12, tiganya dulu mungkin Pak. Oke, jadi saya menyebutnya adalah marketing 1.0 sampai 4.0. Ya, marketing 1.0 itu yang kita kenal selama ini 4P, ya, product, price, place, promotion. Nah, ini adalah marketing modern pada zamannya. Zaman kapan? Tahun 50-an. Jadi kalau Anda masih pakai strategi 4P, artinya Anda masih punya belief, kepercayaan bahwa 4P ini akan menarik pembeli untuk melakukan transaksi. Gitu. Ini tahun 50-an ya. Padahal sekarang tahun berapa? Michelle ingat nggak 2022 Pak. sekarang tahun berapa? 2020 Pak. 2022. Udah berapa tahun tuh Heeh. bedanya? 70 tahun gitu. Masa 70 tahun nggak ada perubahan? Pasti ada perubahan. Ya. Nah, perubahannya apa aja? Saya bocorin tipis-tipis ya. Marketing 2.0 itu tidak lagi fokus pada produk. Kalau marketing 1.0 itu fokusnya pada produk, mereka percaya bahwa konsumen membeli karena produk bagus, maka di marketing 2.0 itu fokusnya kepada konsumen, kebiasaan konsumen atau perilaku konsumen. Itu. Jadi perilaku inilah yang kemudian menjadi daya tarik, bukan produknya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, marketing 3.0 itu menjadi apa namanya? Identitas menjadi daya tarik. Jadi gini, kalau marketing 1.0 itu Anda beli produknya apa? Marketing 2.0 Anda beli produk, manfaatnya apa? Kalau marketing 3.0 itu Anda beli produk, Anda jadi siapa? Marketing 4.0, kalau Anda pakai produk itu, Anda diterima di kelompok mana? Gitu, teman-teman. Jadi, ini kita sudah sampai ke marketing 4.0, eranya sudah 4.0. Ya. Tapi kita masih mempraktekkan marketing 1.0. Kesalahannya di situ. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, sebelumnya ada dari ICS yang ingin bertanya, boleh. Kalau apabila ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan di kolom Q&A Boleh, di bawah. boleh. Akan saya bantu bacakan juga, mungkin dari Bapak Ibu. Yang ingin bertanya, ada yang bilang, Om kasih waktu untuk bertanya dong, Om. Boleh, Bapak Ibu, boleh. Sirof, boleh silakan bertanya, apabila ada yang ingin bertanya. Tapi udah dapat insight yang menarik sekali. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, dan juga 4.0. Wah, menarik sekali Bapak ya. Jika akan dikupas lebih dalam lagi, Pak, bagaimana dengan bisnis umrah? Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Iya, lagi 4.0 zaman sekarang, datang beli produk biar diterima kelompok tertentu, betul Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri juga nih Pak, yang cukup penasaran juga dengan proses branding ini sendiri Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak untuk strategi branding sendiri dapat meningkatkan customer itu akhirnya balik lagi untuk beli dengan kita gitu Pak? Bagaimana kita menciptakan branding yang akhirnya customer itu jadi loyal dengan brand kita seperti itu Pak? Ya, kalau Anda bilang loyal, berarti Anda praktisi zaman dulu. Kalau zaman dulu, branding itu untuk membangun brand loyalty. Zaman sekarang bukan itu. Zaman sekarang, Anda itu membangun branding untuk mendapatkan rekomendasi untuk membeli. Jadi gini contohnya, misalnya ya. Ini Anda lihat penawaran nih. Misalnya McD gitu ya. McD. Diskon 50%. Menarik sekali, Pak. Menarik kan? Menarik dong, menarik. Nah,
Anda tanya dulu sama teman, yuk kita ke McD yuk, diskon 50%. Terus teman Anda bilang, ngapain? Gua nggak rekomen deh. Mendingan gua bayar 100% tapi enak daripada 50%. Ketika teman Anda tidak merekomendasikan itu, meskipun produknya bagus, harganya bagus, distribusinya rata, diskonnya gede, Anda nggak beli. Karena tidak direkomend oleh teman-teman. Gitu. Jadi, zaman sekarang itu, branding itu tujuannya adalah mendapatkan rekomendasi atau saya sebut aja user generated content. Wah, berarti zaman sekarang itu saya tinggal zaman berarti Pak ya. Harusnya branding itu sudah membangun untuk rekomendasi. Tinggalan zaman kamu. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak dari viewers juga. Pak Abi, untuk usaha baru sebaiknya menciptakan produknya terlebih dahulu atau brandingnya terlebih dahulu Pak? Mungkin maksudnya menciptakan produk yang bagus dulu. Ini ada dua mazhab nih. Ada yang percaya bahwa hampir semua nih, 99% dari klien-klien saya dulu sampai sekarang itu datang kepada saya sudah dengan produk, ya. Nah, minta dibuatin brandnya. Artinya apa? Minta ditambahkan value-nya. Jadi minta di-added value, minta di-add value-nya. Jadi tolong Pak Bi, ini saya punya produk nih dikasih nyawa deh, dikasih value gitu. Ya, kebanyakan begitu. Nah, yang betul gimana? Yang betul itu temukan value-nya dulu, baru dibuat produknya. Gitu. Nah, value itu misalnya gini. Saya mau bergerak bisnis di bisnis entertainment. Nah, itu kan value. Nah, entertainment itu banyak yang melakukan. Tapi entertainment yang apa ya? Entertainment yang yang ekstrim, gitu. Nah, entertainment yang ekstrim itu menjadi value. Nah, apa ya produknya entertainment yang ekstrim itu? Anda boleh berayun-ayun di udara di atas jurang sedalam 100 meter, itu kan ekstrim. Anda bisa juga naik helikopter, didorong ke bawah, terjun sampai di bawah, ditangkap sama orang lain. Nah, itu kan juga sesuatu entertainment yang ekstrim ya. Jadi ketika kita sudah menemukan value-nya, maka produknya itu bisa di-create. Gitu. Nah, ini terjadi pada waktu saya bikin Kopiko. Ya. Kopiko itu permen. Ya. Kopiko itu permen, rasa kopi. Ya kan? Nah, ketika saya masuk ke dalam permen, maka value-nya itu ya hanya untuk iseng kan, namanya permen kan nggak ada ritualnya ya. Memang Michelle setiap hari ada ritual makan permen. Jam berapa makan permen? Nah, nggak ada kan? Nah, oleh karena itu nggak ada value. Itu. Kemudian saya buatin value. Ya. Karena dia rasanya kopi, saya masuk ke value-nya kopi. Value-nya kopi itu apa? Kalau ngantuk minum kopi, ya. Terus kemudian kopi itu ada panasnya, ada sensasinya, ada macam-macam kan. Tapi kalau ada kopi, kalau nggak ada kopi, ya kita buatin value bahwa saya akan menciptakan produk yang bisa menggantikan kopi ketika kopi nggak ada. Bentuknya bisa apa aja coba? Artinya permen Pak ya. Produk apa yang bisa gantiin kopi ketika kopi nggak ada? Permen kok rasa kopi bisa. Ready to drink kopi bisa. Cake coffee bisa. Ya kan? Biskuit kopi bisa. Ya kan? Karena apa? Karena fungsinya menghilangkan kantuk. Gitu. Kalau udah ketemu value-nya itu untuk menghilangkan kantuk, produknya bisa apa aja. Ya kan?
Jadi kita mesti nemuin value-nya Oke, dulu. baik sekali Pak. Berarti harus menemukan value dulu, baru menciptakan sebuah produk. Seperti itu Pak ya, yang benarnya. Ya, yang benar Tapi kalau itu. sudah punya produk, Tapi kebanyakan teman-teman itu bikin produknya dulu, baru oke. mikirin Tapi value-nya. salah nggak Pak sebenarnya kalau misalnya kita bikin produk dulu baru value-nya seperti itu Pak? Salah nggak? Di Oh, marketing itu nggak ada salah, nggak ada benar. Ya. Jadi semuanya benar, asal tahu oke, baik. caranya. Wah, mantap sekali. Karena begini, selama saya 50 tahun praktek branding, itu rata-rata hampir 99% klien saya datang ke saya sudah Oke, dengan produk. baik. Jadi saya harus melakukan added Wah, value. menarik sekali nih Pak ya. Baik, untuk IC Rose yang mungkin Gitu. baru banget join juga, kita juga akan share juga recordingnya di feeds Instagram dari Idea Cloud sendiri. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari viewers juga Pak, apakah marketing 1.0 tetap bisa dilakukan di zaman sekarang dengan dikolaborasikan dengan yang 4.0 Pak? Begini, bukan dikolaborasikan ya. Jadi pada dasarnya orang itu memang bikin produk, memang ada harganya, memang ada distribusinya, memang ada promosinya. Tapi yang paling penting adalah daya tariknya. Ya, daya tarik itu ada zamannya. Ada orang yang tertarik sama produk bagus. Dan pada saat itu orang percaya bahwa kalau kita bikin produk yang lebih bagus, pasti lebih laku. Itu ada masanya. Dan ada generasinya. Ada juga generasi yang saya hanya beli produk walaupun jelek, tapi sesuai dengan perilaku saya. Sesuai dengan habit saya. Gitu. Nah, ada lagi yang eranya di mana orang hanya membeli produk yang menjadi identitas dia. Ya. Nah, kenapa orang kalau beli sepatu Nike, kaosnya Nike? Ya, karena itu menunjukkan siapa saya. Saya orang yang runner karena saya pakai Nike. Contohnya, ini kaos saya ada tulisannya nih. Ya, tulisannya apa? Bentar. Bikin Kelihatan nggak? bisa Nah, kan? bisa bikin agak balik Pak kalau di sini. Bisa bikin brand. Bisa Oke. bikin brand. Ya. Artinya apa? Kaos ini menunjukkan siapa saya. Saya bisa bikin brand gitu. Ya. Itu adalah ada eranya. Nah, era zaman sekarang itu bukan lagi itu. Era zaman sekarang kalau marketnya milenial itu mereka yang membeli barang produk yang ada engagement-nya, yang mengenal dia kenal produknya juga kenal dia. Jadi istilahnya kalau orang itu misalnya saya hanya mau beli dari Michelle karena Michelle saya kenal dan dia kenal saya gitu. Baik sekali Bapak. Ini Oke. eranya beda-beda nih. Itu Jadi maksudnya berarti sebenarnya kalangan hati-hati ini usianya juga teman-teman ya. berbeda-beda gitu Pak ya? Era maksudnya usia. Oke. Ya beda. Nah sekarang Michelle ini katakanlah masuk milenial ya. Tahu nggak karakter milenial itu apa? Ya, saya mau tanya, kalau Michelle ini jalan-jalan ke kafe gitu, maunya sendirian Rame-rame Pak. atau rame-rame? Rame-rame kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kalau temannya nggak ngajak, atau Anda tidak menjadi bagian dari teman-teman itu, atau Anda ditinggal pergi, Anda itu suatu aib yang tidak bisa dihapus tuh. Gila, gue ditinggal. Wah, anjrit ya gitu kan. Nah, ini zamannya seperti itu. Zamannya seperti itu. Nah, mungkin zaman saya, ya saya bisa ngopi sendiri. Di masa Bapak yang sekarang mungkin bisa ngopi sendiri gitu Pak Gitu. ya? Jadi beda. Oke. Iya, Pak, ini ada betul. pertanyaan cukup menarik juga Pak dari viewers juga. Poin dari Bapak Ankarem, poin-poin penting apa saja yang dalam melakukan proses rebranding Pak? Ini mungkin maksudnya agak ke rebranding kali ya, agak melipir mungkin Pak. Poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan rebranding?
Ya, rebranding itu sebetulnya apa namanya, harus tahu dulu branding itu gimana gitu. Kalau nggak tahu branding ya jangan rebranding lah. Itu paling-paling cuma ganti merek kan gitu. Jadi branding itu intinya cuma ada dua, karena brand itu terdiri atas value dan call to action. Value dan call to action. Jadi kalau produk Anda tidak mempunyai value dan tidak punya call to action, ya berarti dia nggak punya brand. Itu. Nah, bagaimana caranya nge-branding? Nah, saya bocorin aja deh, ya. Jadi begini, yang paling bagus, Anda ciptakan brand pada merek Anda. Jadi mereknya itu, namanya itu sudah ada value dan call to action. Contohnya, nama atau merek Counterpin. Kenapa? Pernah dengar? Nah, Counterpin itu setiap kali Michelle mau ikut lari pagi atau mau sepedahan, ngantongin Counterpin karena apa? Takut di tengah jalan kesakitan. Kram misalnya gitu kan. Nah, jadi itu namanya saja sudah punya value dan call to action. Value-nya apa coba? Michelle tebak deh. Value-nya Counterpin itu apa? Secara cepat bisa membantu untuk merenggangkan otot, seperti itu sih Pak. Rasanya seperti itu. Ya, jadi value-nya itu diwakili dengan kata counter. Ya, value-nya itu counter. Nah, call to action-nya apa? Call to action itu pain. Rasa sakit itu yang membuat saya membeli Counterpin. Gitu. Nah, contohnya lagi, Gojek. Gojek itu sudah ada value dan call to action. Menurut kamu value-nya Gojek Go apa? dan ojeknya Pak. Jadi untuk bepergian naik ojek secara cepat gitu, tinggal pesan. Nah, ojeknya itu adalah value, go-nya adalah call to action. Jadi merek itu harus mengandung dua itu, ya, gitu. Jadi Idea Cloud, gitu ya. Value-nya di mana? Call to action-nya di mana? Value-nya itu adalah idenya Pak, kalau saya tidak salah ya. Terus cloud-nya. Call to action-nya? Mungkin. Itu hanya menunjukkan bahwa ini adalah suatu kumpulan dari ideas kan. Tapi apakah urgent buat saya untuk mendapatkan ideas itu? Nah, kalau namanya terlanjur tidak ada call to action, maka Anda butuh tagline yang mengandung value dan call to action. Itu Michelle. Misalnya, contohnya ya, saya pernah nanganin Ligna Furniture. Ya, Ligna itu, kata Ligna ada artinya nggak? Nggak ada, itu cuma singkatan nama atau apa gitu. Jadi dia butuh tagline. Tagline-nya apa? Tagline-nya, kalau sudah duduk lupa berdiri. Pernah dengar nggak? Nah, itu tagline zaman dulu ya, tagline zaman dulu. Jadi kalau sudah duduk lupa berdiri. Artinya value-nya itu duduk, call to action-nya berdiri. Kenapa call to action berdiri jadi call to action? Orang membayangkan penderitaan orang yang berdiri gitu. Ini menarik sekali Pak. Makin penasaran banget sebenarnya. Hanya saja mungkin waktunya memang sangat terbatas Pak Abi ya. Sebenarnya makin ini ilmunya daging semua sih Pak, jujur aja. Yang menarik banget, banyak banget insight dari Pak Abi nih. Saya juga secara personal tuh adalah pengusaha juga di bidang fashion, industri fashion sebenarnya Pak, clothing line seperti itu. Jadi lumayan menarik sih Pak infonya, dan juga tentang tadi marketing 1.0 sampai 4.0 juga sangat menarik sekali. Nah Pak, mungkin dalam sebagai salah satu speaker nantinya di Idea Cloud Conference 2022, Pak, apa sih yang ingin Pak bisa sampaikan kepada IC Hero semuanya yang mungkin belum sempat daftar di Idea Cloud? Secara Bapak juga nanti kan akan jadi speaker juga seperti itu, Pak. Ya, saya akan ingatkan kepada teman-teman bahwa pasar sudah berubah.
strategi pemasaran pun juga sudah berubah. Banyak teman-teman yang tidak menyadari itu. Ya, saya akan jelaskan kenapa sekarang ini bukan lagi eranya bowling marketing. Tahu bowling ya? Pak. Oh, bowling Pak, bowling ya. Pernah main bowling? Kenapa? Pernah main bowling? Ya, tahu ya. Oke. Nah, bowling itu kan ada pin di ujung sana kan. Nah, pin itu ibaratnya target market. Kemudian bola itu ibaratnya yang kita lempar itu penawaran. Jadi misalnya dilempar dengan produk bagus, maunya strike. Dilempar dengan harga bagus, Ya, betul. maunya strike. Gitu kan ya? Dilempar dengan promosi yang bagus, maunya strike. Nah, ketika sekarang itu tidak lagi seperti itu, mengapa? Karena eranya sudah berganti. Ya, eranya sekarang ini bukan lagi bowling era, tapi permainannya sudah pinball era. Pernah main pinball? Paintball Pak. Pinball tuh yang ditarik, ada mesinnya, ada alatnya. Kalau ditarik, bolanya Oh, ya Pak. dilempar. Iya. Terus ting dong, ding dong, ding dong. Ya tahu kan ya? Nah, itu ketika bola dilempar, itu sudah di luar kontrol kita. Itu mereka akan dimainkan oleh ekosistem di sosial media. Kalau zaman dulu, itu ibarat kayak bowling kan ya. Kalau bowling itu kan jalurnya udah kita siapin, kita lempar di situ kita kontrol kan gitu. Sekarang nggak bisa. Anda lempar launching produk di sosial media, Anda digoreng. More than just Diomongin. word of mouth berarti Gitu. Pak sebenarnya ya. Udah Citayam Fashion Week itu diomongin dari presiden sampai rakyat kecil tuh. Itu liar sekali bolanya kan. Gitu. Nah, branding zaman sekarang adalah how to control itu. Itu akan saya share nanti di Idea Cloud, Idea Conference. Tanggal 1 dan 2 Oktober Pak Bi ya. Ada bocoran mungkin Pak? Bapak tanggal 1 atau 2 Pak? Iya. Ada bocoran mungkin Pak? Belum tahu ya. Belum. Ikut aja Tergantung Pak ya. panitia, saya mah Oke, ikut berarti aja. buat IC Heroes yang mungkin kehilangan infonya ya, IC Heroes Conference akan diadakan pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Nanti bersama dengan Pak Bi juga akan menjadi pembicara pada tanggal-tanggal tersebut juga. Baik Pak, mungkin ada closing statement Pak untuk IC Heroes yang di rumah, yang sudah join juga, seorang pebisnis juga yang akan bangun brandingnya dengan tepat supaya bisa meningkatkan bisnis dengan berkali-kali lipat gitu Pak. Ada closing statement mungkin Pak? Ya, saya pesan aja pada teman-teman ya. Ini kalau alumni workshop saya udah pada tahu ya bahwa zaman sudah berubah ya. Jadi jangan mengandalkan ilmu lama ya. Saya ini praktisi ilmu lama gitu, tapi saya menyadari banget bahwa setiap ganti generasi sudah berganti pula strategi yang harus kita lakukan. Nah, yang saya pesan adalah branding sekarang makin penting. Ya. Nah, ini yang harus dipelajari bahwa branding bukan cuma sekedar merek ya. Banyak kan di pojok-pojok Indonesia sana yang masih berpikir branding itu merek, kemudian logo, kemudian apalagi ya iklan gitu. Bukan, itu salah sama sekali. Nah, Anda perlu memperbaiki atau mengupgrade ilmu Anda mengikuti zaman. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman. Karena if you want to survive, you have to be relevant. Nah, itu. Baik, berarti kalau ingin bisnis sustain, lebih berkembang lagi, harus dengan branding. Ini sebagai jalannya salah satunya seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Yeah. Kita sudah sama-sama juga mempelajari juga tadi dari awal, kalau di branding itu ada kita memperbesar aset fisik dan juga non fisik. Nah, kalau branding itu adalah non fisik, betul Pak ya? Oke, adalah aset non fisik. Yeah. Bahkan terkadang mungkin branding itu sebagai aset non fisik membantu lebih besar daripada aset-aset fisiknya, seperti itu Pak, betul ya? Oke, itu juga sudah membahas juga tentang marketing 1.0, yaitu isinya ada 4P, price, place, promotion, lalu ada marketing 2.0 juga yang tidak lagi fokus pada produk, tapi malah fokusnya kepada perilaku konsumennya,
seperti itu. Betul Pak ya? Saya nggak salah ya? Ya, Terus betul. marketing 3.0 juga yang ternyata tuh sekarang tuh kalau bisa kita punya brand itu menjadi sebuah identitas gitu Pak. Betul ya? Ya, kalau orang Betul pakai Pak. Hermes kan ngerasa beda Dan ya. bahkan ada lagi yang 4.0 berarti Pak ya, yang kalau Anda pakai produk ini bakal diterima di komunitas Ya, tertentu, seperti itu Pak. iya. Jadi kalau kalau Anda nggak pakai tas Hermes, masuk ke sosialita tertentu, Anda nggak Waduh, diterima. sudah banyak banget ilmunya Pak, makin Ya penasaran kan? lagi, pengen banget saya juga hadir di IC Conference 2020 itu. Mungkin buat IC Rose yang belum dapat informasinya, IDK akan diadakan nantinya tanggal yang conference ICC diadakan tanggal 1 dan 2 Oktober di secara hybrid di Plaza Hotel di Surabaya. Untuk tiket early bird-nya yang untuk online-nya harganya 280.000, untuk tiket on-site-nya nantinya itu di harga early bird-nya 780.000 seperti itu. Untuk yang belum daftar, boleh langsung aja klik link di bio di profile di Idea Cloud Instagram, tinggal klik aja yang bagian ICC atau Idea Cloud Conference seperti itu. Nanti juga sesinya akan kita record juga dan Ya, akan kita share juga nantinya di Instagram dari Idea Cloud. Saya akan invite collaborate juga untuk Pak Bi juga apabila mungkin ingin diposting juga oleh Pak Bi. Seperti itu Pak Bi. ya. Yang hadir nanti Waduh, saya kasih bonus. makin jadi pengen join Pak ya. Tuh dapat bonus apa nih Pak kira-kira Pak? Mungkin clue-nya sedikit aja Pak, boleh nggak Pak? Bon bonusnya Waduh, foto foto bareng Pak bareng Bi. saya. Saya mau sih Pak itu Pak, saya mau sih. Tuh, banyak banget Pak yang bilang ternyata Masya Allah bagus banget ilmunya Pak Abi. Terima kasih banyak Pak Abi untuk sharingnya hari ini. Ilmunya hampir semua daging banget Pak ya. Jujur saya juga sebagai pelaku usaha Ya, lumayan makasih. dapat insight yang banyak banget. Seperti itu. Oke, baik. Ternyata waktunya sudah sebentar lagi akan habis. Terima kasih banyak Pak Bi untuk waktunya, untuk kesempatannya juga. Mohon maaf ya Pak Bi pada Makasih. salah-salah kata, salah-salah ucap mungkin. Ya, Baik, Pak Bi, sama-sama. selamat malam. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Bi. Apabila ini ditutup, silahkan. Saya persilahkan. Terima kasih banyak, Pak Bi.